kick off akan segera dilaksanakan. Dan inilah dia mitra sepak bola. Kick off babak kedua. Masih tersisa 45 menit lagi drama dari Stadion Kanjuruhan, di mana untuk saat ini tim tuan rumah masih tertahan oleh Persija Jakarta. Sempat unggul terlebih dahulu, namun dapat disamakan tadi oleh upaya dari Bambang Pamungkas. Kim nampaknya langsung terlibat dengan duel di lini tengah dengan Robertino. Kita sudah bahas tadi bagaimana memang pertempuran antara Kim dan juga Robertino memang kerap sekali terjadi. Dan tentunya juga bagi kedua tim tadi, poin 3 memang sangat dibutuhkan. Kita tahu apabila memang ini bisa dimenangkan oleh Arema sebagai tuan rumah, mereka mungkin akan sedikit terhindar dari zona degradasi dan mereka akan naik bisa ke posisi 13 ataupun 14. Sementara kita tahu Persija apabila memenangkan pertandingan ini, dia tetap di posisi ke-7, namun mempersedikit atau memperkecil jarak dengan posisi yang lainnya, peringkat yang lain. Dan nampaknya 3 poin memang menjadi incaran bagi kedua pelatih dan kedua tim pada malam hari ini. Arema sangat berambisi untuk memperbaiki rekor di awal-awal kompetisi yang begitu buruk, di mana mereka harus tertanam di dasar klasemen. Dan dengan form yang sedikit meningkat di beberapa partai terakhir, terutama dengan draw yang sangat impresif di Stadion Aji Imbut ketika menghadapi Mitra Kukar, menjadi pijakan yang sempurna bagi mereka untuk mempersiapkan diri menuju partai penting menghadapi Persija malam hari ini. Dan baru saja kita melihat upaya dari Fabiano Rosa Beltran tadi untuk merusak skema penyerangan dari Arema Indonesia. Semi Pierre Patrick yang ditempel ketat nampaknya dengan Pedro Javier tadi. Husnul Yuli yang di babak pertama tadi melepaskan seorang Leo yang mampu memberikan crossing kepada Pedro yang berbuah gol Bambang Pamungkas. Tentunya tidak ingin mengulangi kesalahan tersebut. Coba mengendalikan tempo permainan, kita lihat para pemain Macan Kemayoran menguasai ball possession sebentar di babak kedua, gagal tadi. Oh, kesalahan dari Fabiano Rosa Beltran, hampir saja beruntung menyentuh tangan dari Agung Suprayogi tadi. Ya, kita lihat di sini tackling yang cukup mulus sebenarnya dari Fabiano, namun pantulan bola, ya ini dia pantulan bola mengenai tangan daripada Agung Suprayogi. Masih beruntung seperti dikatakan oleh Bung Adi tadi. Apabila memang ini tidak terkena tangan, maka akan menjadikan ancaman bahaya bagi gawang Galis Daryono. Leo Saputra lakukan akselerasi tadi. Rahmat Afandi kali ini. Oh, luar biasa sebuah break dari Rahmat Afandi melewati 2 pemain, dan namun sebuah tackling yang sangat sempurna dilakukan nampaknya oleh Semi Pierre Patrick. Ya, kita lihat di sini Rahmat Afandi sedikit kebingungan. Tackling dari Semi Pierre Patrick justru dianggap mengenai kaki Afandi sehingga sepak pojok tidak diberikan. Kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya. Iya, keputusan yang tepat nampaknya dari wasit. Betul, memang tackling oleh Semi Pierre Patrick namun bola mengenai kaki dari Fandi. Dan nampaknya inilah yang harus lebih banyak diperagakan atau diperlihatkan oleh seorang Rahmat Afandi yang di babak pertama tadi tidak bisa memberikan peran yang cukup penting bagi lini penyerangan dari Persija Jakarta. Betul, dia harus merubah karakter dia sebagai pemain berdiri di posisi sayap. Dia juga harus berusaha merubah cara bermainnya, itu bermain di sayap. Dia harus lebih banyak berani melakukan running with the ball, melakukan dribbling dan menusuk ke sektor daerah pertahanan daripada Arema. Apabila dia bermain sebagai seorang striker, dia lebih banyak menunggu bola untuk mendapatkan kontribusi bola-bola atau juga umpan-umpan untuk mencetak gol. Dan ini tidak terjadi di babak pertama tadi. Dan ini kita lihat bagaimana inisiatif dari Fandi. Kemungkinan evaluasi sudah diberikan oleh Betul Siwan, sehingga akhirnya dia juga berani mengambil inisiatif untuk melakukan running with ball dan dribbling. Dan kembali sebuah upaya yang cukup brilian dari Robertino untuk melepaskan diri dari Ferry Aman Saragi tadi, berbuah free kick bagi Persija Jakarta. Tepat sekali pelanggaran diberikan karena kita lihat tadi Robertino ditarik oleh Ferry Aman Saragi. Ini dia playmaker yang dimiliki oleh Persija yang begitu licin dan memiliki skill set yang cukup lengkap sebagai seorang pemain tengah yang memiliki umpan-umpan sangat terukur. Dan lagi sebuah umpan tadi dilayangkan dan dapat diamankan oleh Johan Ibo.
Suatu pemandangan yang cukup berbeda di mana di babak kedua ini Persija Jakarta justru yang memegang kendali permainan. Hal yang bertolak belakang dengan yang terjadi di babak pertama di mana begitu dominannya Arema Indonesia di awal-awal permainan. Arema Indonesia memang dikenal memiliki rekor yang cukup baik apabila menghadapi Persija Jakarta. Dan mungkin terakhir Persija menang melawan Arema di kandang sendiri yaitu 9 tahun yang lalu, cukup lama. Dan nampaknya pada malam hari ini kebiasaan itu akan berupaya untuk dirubah oleh anak asuh Iwan Setiawan. Ramdhani Lestaluhu, Robertino Puliara kali ini melebar kepada Leo Saputra. Salah pengertian tadi Leo dengan Pedro Javier. Kembali dikuasai oleh Semi Pierre Patrick. Ya, cukup baik tadi upaya dari Leo untuk melewati Husno Yuli. Cukup cerdik kita lihat Leo. Pemain yang cukup senior di kubu Persija ini masih belum tergantikan posisinya. Kita lihat Husno Yuli tadi menahan laju lari daripada Leo Saputra. Bambang Pamungkas kali ini di bawah tekanan dari Yohan Ibo. Duel yang cukup menarik di antara dua pemain, Yohan Ibo dan juga Bambang Pamungkas tadi. Dan kalau kita melihat skema serangan yang coba dibangun oleh Persija Jakarta jauh lebih baik dan lebih terukur. Sedangkan bagi Arema, mereka tampaknya hanya melakukan serangan secara sporadis, Pak. Ya, memang di babak kedua ini kita lihat memang skema sedikit tampak bagi tim Persija di mana Robertino juga sudah mulai melakukan perannya dengan baik. Dan ini kita lihat bagaimana serangan sporadis itu cukup Agus cepat. Prayogi berikan sebuah umpan tadi dan berbahaya terlepas dari penjaga gawang Gali dan nampaknya sebuah pelanggaran sudah terjadi sebelumnya terhadap penjaga gawang Gali Sudaryono. Ya, kita lihat Benturan di kepala Vin nampaknya. betul tadi. Kita lihat tadi memang Gali seperti sudah melakukan tangkapan bola, namun kaki dari Marcio Souza masuk menerpa bagian wajah daripada Gali. Kita lihat apakah memang ini ada indikasi disengaja atau tidak dalam tayang ulang nanti. Cukup berbahaya tentunya. Ini dia. Ya, tangkapan sudah terjadi dan kita lihat bagaimana kaki dari Souza. Bukan bola liar tadi, bola sudah dalam tangkapan. Ya. Tentunya juga ini adalah daerah di mana memang ya cukup berbahaya bagian lutut mengenai wajah daripada Gali. Inilah daerah di mana memang keselamatan daripada kiper juga terus diberikan kepada wasit tentunya. Dan call yang sangat tepat dilakukan oleh wasit Dodi Setia Permana ketika dua tangan dari Gali tadi sudah menguasai bola di daerah kotak penalti Persija sehingga jelas pelanggaran terjadi akibat kontak dengan lutut dari Marcio Souza tadi. Ya, sementara kita lihat dari tadi bagaimana coach kiper Haryono menanyakan bagaimana kondisi daripada Gali. Ya. Terlihat Gali juga bisa terus meneruskan jalannya pertandingan. Kim Yong Hee yang nampak terus menempel Robertino Puliara. Sebuah miss kick tadi dari Fabiano Rosa Beltran. Di luar kebiasaan dari seorang Fabiano tadi. Dan peluang kali ini melalui kaki Husno Yuli. Tembakan yang jauh dari apa yang diharapkan dilakukan oleh Husno Yuli tadi. Ya, tidak jelas tadi kita lihat maksud dari Husno Yuli. Apakah ingin melakukan tendangan langsung ke gawang. Dan tadi kita lihat bagaimana juga wasit atau hakim garis sudah mengangkat benderanya. Apakah memang ada indikasi offside. Namun ternyata bukan. Siapa gawang. Kembali dua udara dimenangkan oleh Precious tadi. Sebuah long ball oleh Ismet Sofyan yang terlalu terburu-buru mungkin. Steve Haskett yang harus kembali ke belakang pada penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Semi Pierre Patrick. Husnul Yuli. Kembali sebuah tekanan dan cukup riskan tadi apa yang dilakukan oleh Ismet Sofyan membiarkan bola untuk memantul di kotak penalti. Beruntung sudah meninggalkan lapangan permainan tadi tekanan dari Agung Suprayogi. Ya, karakter daripada Agus Prayogi kita lihat memang dia adalah bukan seorang stylist, kita lihat dia adalah fighter. Dan kemampuan skill individu daripada Agung juga
tidak begitu sama dengan Sosa, sehingga akhirnya juga Agung harus mendapatkan bola-bola daerah. Ramdhani Lestaluhu tadi datang membantu Steve Haskett tadi, seorang pemain bertahan dari Arema Indonesia yang langsung mengamankan bola. Nurul Mauludi nampaknya melakukan tackling tadi untuk membaca pergerakan dari Ramdhani Lestaluhu. Kembali sebuah set piece sepak pojok dan maju ke depan untuk mengancam gawang Aka Precious. Sepak pojok dihadapi oleh Ismet Sofyan. Oh, kembali sebuah kemelut dan Robertino punya arah, hampir saja memberikan peluang kembali kepada Bambang Pamungkas yang berdiri bebas di depan gawang dari Ahmad Kurniawan tadi. Ya, kita lihat tendangan begitu keras dari Robertino namun tidak mengarah ke gawang, dan kita lihat Bambang berusaha untuk membelokkan arah, namun derasnya tendangan Robertino tidak bisa dibelokkan oleh BP. Ini dia, cukup keras, dan ya ini dia, BP tidak sempat untuk mengarahkan bola. Walaupun mengenai kakinya, namun memang derasnya bola tidak bisa dibelokkan atau dibalikan arahnya oleh BP. Kecerdikan dari Robertino Puliar tadi memanfaatkan kesempatan tembakan dari luar kotak dan pergantian yang memang nampaknya sepatutnya terjadi. Octavianus masuk menggantikan Rahmat Afandi. Ya, seperti yang sudah kita prediksi bahwa memang pos ini cepat atau lambat akhirnya memang dirubah oleh Coach Iwan. Fandi tidak bermain buruk, namun kita melihat memang ini bukan pos kesukaan dari seorang Fandi, sehingga memang akhirnya tidak bisa bermain maksimal. Luar biasa, V. Sebuah peluang bagi Persija melalui kaki Ramdhani Lestaluhu tadi. Oh, baik sekali Bambang Pamungkas melibatkan Octavianus untuk pertama kalinya. Octavianus sebuah umpan langsung, sayang sekali berada di belakang dari Pedro Javier tadi. Dan ini dia masuknya Octavianus memberikan dimensi yang berbeda terhadap penyerangan dari Persija Jakarta. Suatu hal yang memang tidak bisa diberikan oleh Rahmat Afandi. Robertino kali ini kepada Bambang Pamungkas dan Octavianus lagi-lagi di kotak penalti bagi Persija Jakarta, dan peluang. Oh, sayang sekali. Sebuah tembakan memutar badan tadi dari Ramdhani Lestaluhu belum bisa diarahkan ke gawang dari Ahmad Kurniawan. Dua sentuhan dari Octavianus dan dua-duanya cukup membahayakan daerah pertahanan daripada Aka. Kita lihat di sini Octavianus yang mempunyai skill cukup baik dan kecepatan cukup baik mengancam dengan memberikan umpan kepada Ramdhani. Kita lihat bicycle kick yang tidak berhasil. Namun apabila memang ini gol tercipta melalui tendangan ini, maka ini adalah gol terbaik mungkin menurut saya di Betul sekali. akhir musim ini. Dan kita lihat lagi-lagi begitu terbebasnya Ramdhani di posisi sentral kotak penalti, tentunya bukan sebuah cara bertahan yang baik dari para pemain Arema. Melepaskan salah seorang pemain yang paling berbahaya dimiliki oleh Persija. Dan efek yang jelas sangat terasa bagi penyerangan setelah masuknya Octavianus. Persija bermain lebih direct, langsung mencoba mengancam jantung pertahanan dari Arema Indonesia. Yohan Ibo tadi, sebuah umpan jauh, terlepas dari Gali tadi, hampir saja kemelut di depan gawang Persija Jakarta. Oh, suatu hal yang tidak perlu dilakukan Gali tadi dengan mengangkat tangannya. Cukup riskan tadi. Dan Marcio Souza nampaknya juga harus menahan emosinya. Ya, satu tindakan provokasi mungkin dari seorang Marcio Souza menyebabkan Gali sedikit terpancing emosinya, sehingga akhirnya Gali mendorong wajah dari Marcio Souza. Cukup berhasil menurut saya apa yang dilakukan oleh Marcio Souza. Sehingga juga Gali juga harus sedikit berhati-hati dengan kartu kuning yang sudah diberikan kepada dirinya. Bambang Pamungkas, Hasim Kito yang selalu menjaga kedalaman tim Persija Jakarta, berpatroli di sekitar Central Circle. Octavianus lagi-lagi kita lihat pergerakan yang begitu eksplosif. Pedro Javier kali ini coba melebar Persija Jakarta, sayang sekali terpotong tadi oleh Semi Pierre Patrick. Begitu menarik jalannya pertandingan di babak kedua. Persija Jakarta keluar lebih menyerang dan berupaya untuk langsung menciptakan gol. Dan Arema nampaknya sedikit terkejut dengan strategi yang coba dijalankan oleh Iwan Setiawan di babak kedua ini. Ya, keputusan yang cukup tepat ya. Kita lihat bagaimana tadi. Peluang bagi Kim dapat diblok oleh Precious dengan baik tadi, dan tembakan dari luar kotak terlepas kali ini. Penyelamatan gemilang dari Gali Sudaryono. Luar biasa tadi, namun offside nampaknya bagi Marcio Souza lagi-lagi. Ya, kita lihat di sini satu hal yang memang sangat berbahaya dengan melakukan tendangan yang begitu baik mengarah ke gawang. Namun sayang sekali posisi dari Souza terlebih dahulu memang dalam posisi offside, sehingga akhirnya juga wasit memberikan pelanggaran kepada Persija. Ini dia.
Apakah memang tidak bisa offside? Menurut saya Tidak, Fe, nampaknya. tidak sama sekali, karena memang masih ada satu pemain di situ. Leo nampaknya yang memainkan Marcio dalam posisi onside tadi. Dan untuk kali kedua, linesman memberikan keputusan yang sedikit salah tadi. Oh, Ada tangan ya, aha, tangan betul. dari Kim mengenai wajah dari Octavianus sehingga diberikan sebuah free kick nampaknya bagi Persija Jakarta. Instruksi langsung diberikan oleh Iwan Setiawan di pinggir lapangan. Ya, satu keputusan yang cukup tepat sekali ya dengan memasukkan Octavianus di saat memang kita melihat ada yang tidak berjalan dengan semestinya di sektor sayap sebelah kiri. Nampaknya hanya lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Oh, kartu kuning kelihatan. Iya, karena nampaknya begitu lama keputusan yang diambil untuk melakukan lemparan ke dalam oleh Octavianus tadi. Ya, sangat disayangkan kita lihat. Dianggap memperlambat permainan Octavianus. Kusno Yuli harus lebih berhati-hati tentunya menghadapi pemain dengan karakter yang berbeda dengan Rahmat Afandi. Octavianus yang selalu lincah bergerak mencari posisi. Lagi sebuah halauan yang nampaknya ilegal dilakukan oleh Kim. Ketika Robertino Puliar tadi nampaknya berupaya untuk melakukan akselerasi masuk menuju kotak Ya, penalti. ini dia menghalangi jarak lari daripada Robertino yang dianggap satu tindakan ilegal, sehingga akhirnya satu keuntungan di sini bagaimana Persija mendapatkan set piece di posisi yang begitu ideal, dan Ismet Sofian kita tahu memang punya kemampuan tendangan eksekusi begitu baik. Apakah Ismet mampu bisa menjadi seorang penentu cetak gol bagi tim Persija? Kembali sebuah set piece yang cukup baik sebenarnya, namun dapat diamankan oleh lini pertahanan dari Arema. Lagi bola dibuang saja oleh Steve Haskell dan peluang untuk break terjadi dari kaki Arif tadi, sayang sekali first touch yang cukup buruk dari Arif. Dan recovery tackling dari Leo Saputra dengan segudang pengalamannya memberikan jawaban bagi pertahanan Persija Jakarta. Robertino kali ini begitu nyaman kita lihat para pemain Persija memainkan bola di babak kedua. Octavianus dengan sabar dan tidak terburu-buru mencoba membongkar pertahanan dari Arema Indonesia, melebar kali ini kepada Precious. Hasil Kipo lagi-lagi feed bola kepada Precious yang melebar tadi dan harus dibuang oleh Yohan Ibo. Kembali serangan coba dibangun oleh Persija Jakarta. Gagal karena sudah dalam posisi offside tadi. Sepeninggal seorang Ahmad Bustomi, nampaknya Arema belum mampu mencari pengganti playmaker yang cukup handal untuk mencoba memberikan warna terhadap permainan mereka, Fe. Ya, memang sejauh ini kita lihat peran daripada Ferry Masaragi memang secara kasat mata kita lihat memang masih di bawah daripada Bustomi. Namun kita lihat Ferry memang berusaha untuk bisa menjadi jenderal lapangan yang baru bagi Arema dengan melupakan sosok seorang Bustomi. Ya, namun peran daripada Ferry Masaragi menurut saya sudah cukup baik ditopang dengan bagaimana Kim bukan juga berperan sebagai hanya menjadi holding midfielder. Kadang-kala juga Kim menjadi pengumpan terbaik bagi tim Arema. Dan peluang bagi Arema melalui set piece di mana Yohan Ibo dan juga Semi Pierre Patrick berada di sana. Ferry Masaragi sudah melakukan corner kick, dapat digapai di udara oleh Gali Sudaryono tadi dan belum mengancam gawang dari Persija Jakarta. Distribusi yang sangat baik pada Robertino tadi masih dapat dihalau. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana pertarungan antara Kim dan juga Robertino memang setiap saat kerap terjadi, karena memang Kim lah seorang pemain yang harus memutus serangan demi serangan yang mulai diatur oleh Robertino. Dan tanggung jawab Kim sejauh ini cukup baik tadi, cukup memberikan rasa nyaman bagi para pemain lainnya. Ismet Sofian kembali tackling yang begitu jitu dari Steve Haskell. Menghalau laju dari Ramdhani Lestaluhu. Fabiano Rosa Beltran
melebar ke sisi sebelah kanan kali ini. Persija Jakarta berupaya membangun serangan, namun lagi-lagi umpan yang kurang sempurna ditujukan kepada Pedro Javier Vazquez. Johan Ibo harus kembali kepada Aka. Tampil memang cukup defensif para pemain Arema nampaknya setelah terjadinya gol balasan dari Bambang Pamungkas. Mereka seakan hanya menunggu serangan demi serangan yang coba dibangun oleh Persija dan berupaya untuk tidak kebobolan lagi. Ya, dan juga strategi permainan zona defense juga diperlihatkan bahwa memang tidak ada sedikit pun juga ada pressure untuk langsung 1 lawan 1 atau man to man karena memang kondisi stamina yang sudah sedikit menurun. Oh, sebuah tebasan tadi dan play on nampaknya. Kembali peluang bagi Persija melalui kaki Bambang Pamungkas. Crossing Bambang Pamungkas yang jauh. Heading dari Pedro Javier yang kembali terlalu lemah tadi. Mencari pergerakan rekannya di posisi tengah kotak penalti. Namun dapat diamankan lagi-lagi oleh para pemain bertahan Arema Indonesia. Marcio Souza kali ini. Agung Suprayogi. Kembalikan bola kepada Marcio Souza. Umpan yang tidak akurat dari Marcio. Terbaca dengan mudah oleh Ismet Sofyan. Coba berkreasi Robertino Puliara melebar dan lagi-lagi tidak sempurna link up play antar lini Persija Jakarta tadi. Ya, sangat disayangkan kita lihat di sini bagaimana Robertino sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan atau memberikan passing yang baik dan akurat, namun sayang sekali kita lihat faktor stamina juga mungkin terlihat memang sudah agak sedikit berpengaruh terhadap para pemain dari kedua tim. Ya. Dan lagi-lagi kita lihat di sini bagaimana Agung Suprayogi terperangkap dalam perangkap offside yang dilakukan oleh Fabiano dan juga Precious. Stamina memang menjadi kendala terutama bagi Arema Indonesia yang baru saja memainkan partai terakhir mereka di stadion yang sama menghadapi PSPS pada hari Kamis. Tentunya waktu istirahat yang kurang maksimal mengakibatkan nampaknya stamina mereka sedikit menurun di babak kedua ini. Dan Persija Jakarta berupaya untuk mencari kemenangan, bermain atau tampil lebih agresif dengan memasukkan Octavianus menambah daya gedor, namun sebuah serangan coba dibangun oleh Arema Indonesia. Kembali dari kaki Marcio Souza dikawal 2 pemain Marcio Souza dan kali ini Husnu Yuli, sebuah umpan cukup berbahaya Agung Suprayogi. Bukan sebuah pelanggaran tadi dari Precious. Berduel dengan Agung Suprayogi di kotak penalti. Kim kali ini bagi Arema. Kim tembakan langsung. Masih tipis berada di atas gawang dari Gali Sudaryono. Ini yang tidak pernah terlihat bagi tim Persija di mana memang di saat Arema mempunyai peluang untuk bisa melakukan serangan, Kim maupun juga Firman Salagi kerap sekali memberikan sokongan atau dukungan support kepada para pemain depan untuk bisa memberikan kontribusi serangan kepada timnya, namun tidak dengan sebaliknya bagaimana Robertino yang lebih banyak berperan di tim Persija sementara Hasim Kipau selalu kita lihat bagaimana dia selalu bermain agak sedikit terlalu bermain di daerah permainan sendiri. Jarang sekali Hasim Kipau yang punya inisiatif maju. Ini dia kita lihat bagaimana Hasim Kipau. Ya, tepat sekali apa yang saya bahas tadi bahwa kelihatannya mungkin ini Marzuki akan masuk menggantikan Hasim Kipau di mana memang Coach Iwan harus sedikit memaksakan sektor tengah untuk bisa memberikan dukungan support kepada pemain depan untuk bisa memberikan peluang pada pemain depan untuk bisa mencetak gol. Kembali peluang di Pedro Javier, sebuah heading yang tipis saja di samping gawang dari Ahmad Kurniawan tadi. Sebuah upaya dari Pedro Javier. Ya, satu crossing yang begitu baik dari sektor kiri di mana kita lihat di sini Octavianus melihat celah. Pedro Javier berdiri begitu bebas, namun sayang sekali headingnya tidak begitu maksimal dan bola tidak bisa mengarah ke gawang di saat memang Aka sudah salah mengantisipasi. Ya. Umpan yang sudah sangat baik tadi diberikan oleh Octavianus, namun lagi-lagi Pedro Javier tidak bisa memberikan kualitas dengan mengarahkan bola menuju gawang tadi, dan pergantian yang sangat tepat nampaknya di mana Hasim Kipo, pemain yang sedikit berperan defensif, digantikan Amar Zuki. Ya, memang di saat Hasim Kipo mengalami cedera, Amar Zuki merupakan pemain pilihan utama dari Coach Iwan dan selalu memberikan kontribusi permainan yang cukup baik sebagai pemain gelandang bertahan. Dan di saat kita lihat di sini Hasim Kipo diberikan kepercayaan untuk kembali mengisi posnya. Namun saya melihat mungkin permasalahan cedera memang yang pernah dialaminya membuat dia sedikit agak kurang dalam performa permainan terbaiknya, sehingga akhirnya dalam waktu 70 menit yang sudah diberikan kesempatan kepada Kipo, akhirnya Coach Iwan menariknya keluar untuk memberikan kesempatan kepada Marzuki untuk bisa menjadi jenderal lini tengah bersama juga dengan Robertino Pugliara.
Dua pergantian yang cukup agresif dilancarkan oleh Iwan Setiawan melihat keadaan di lapangan di mana Arema tampaknya sedikit kehilangan kepercayaan diri mereka di babak kedua ini. Dan inisiatif langsung diambil oleh teknisi kepala dari Persija ini untuk mencoba menciptakan gol tentunya. Memasukkan Octavianus dan juga Amar Zuki. Dan baru saja kita melihat kesalahan dari Galih tadi. Ketika bola sudah meninggalkan lapangan dan mengakibatkan sepak pojok bagi Arema. Suatu bonus yang tidak terduga sebenarnya. Dan kali ini Semi Pierre Patrick melakukan ekspansi masuk ke kotak penalti dari Persija. Sayang sekali, corner yang tidak sempurna tadi sudah meninggalkan lapangan melewati garis dari Nurul Mauludi. Pada musim lalu, di bulan April, Arema Indonesia berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan. Dan nampaknya dengan apa yang terjadi di lapangan di babak kedua ini cukup sulit bagi Arema untuk mengulang kemenangan mereka di musim lalu. Masih ada kemungkinan tadi bagi kedua tim. Kita melihat masih 50-50 sebenarnya apa yang bisa terjadi di lapangan. Namun jelas kita lihat di sini bahwa memang skuad daripada Arema tidak sama seperti musim lalu. Dan Persija pun juga hampir banyak merubah atau mengganti para pemainnya dengan mengkombinasikan dengan pemain muda. Dapat dengan mudah kita lihat terbaca serangan yang coba dibangun oleh Arema Indonesia. Tidak memberikan tekanan berarti bagi Precious dan juga Fabiano Rosa Beltran di babak kedua ini. Dan tidak adanya striker murni mungkin yang dimiliki oleh Arema menjadi kendala, di mana Marcio dan juga Agung Suprayogi sebenarnya adalah dua striker yang bernaluri sebagai feeder bagi striker utama. Ya, disayangkan memang dengan cederanya Diki Firasat mengakibatkan Coach Joko tidak punya pilihan lain lagi. Ya. Dan kita juga tidak melihat ada nama seorang Rodrigo Santoni yang nampaknya lagi-lagi diparkir oleh Joko Susilo. Bahkan di bench pun tidak ada nama dari Rodrigo Santoni. Pemain asal Argentina, mantan pemain Persikabo yang nampaknya memang tidak memberikan masukan positif bagi tim Arema. Kembali komplain dari seorang Marcio Souza yang mengatakan dilanggar 2 kali tadi oleh Fabiano Rosa Beltran, kompatriotnya asal Brazil. Dan peluang kali ini dari set piece cukup langka kita melihat Marcio Souza menghadapi set piece bagi Arema Indonesia. Peluang untuk memberikan tekanan terhadap gawang Galih Sudaryono. Apakah syuting langsung menuju gawang yang menjadi trademark seorang Marcio akan diperlihatkan kali ini? Tembakan langsung Marcio Souza, tepat di tengah pelukan dari penjaga gawang Persija Galih Sudaryono. On target memang, namun belum mengancam gawang dari Persija Jakarta. Ya, cukup akurat, namun kencangnya bola mengarah justru mendatangi Galih, sehingga Galih tidak terlalu bekerja keras untuk menangkap bola tadi. Dan kita di sini Galih masih bisa menangkap bola dengan begitu baik. Masih cukup sulit bagi Marcio Souza untuk mencoba memberikan sebuah gol bagi Arema Indonesia pada malam hari ini. Heading clearance yang kurang sempurna lagi-lagi dari Precious, memberikan sepak pojok bagi Arema Indonesia. Instruksi diteriakkan oleh Semi Pierre Patrick, mencoba memberikan masukan kepada Ferry Aman Saragi tentang apa yang mesti dia lakukan terhadap sepak pojok ini. Semi Pierre Patrick salah satu senjata yang bisa mengancam gawang Galih melalui sepak pojok. Variasi yang cukup menarik, berikan bola kepada Arif tadi. Peluang bagi Kim, tembakan langsung dapat diblok oleh Bambang Pamungkas. Ramdhani, bukan sebuah pelanggaran. Bola kembali dipegang, sebuah tembakan langsung yang dapat diblok lagi-lagi luar biasa oleh Fabiano Rosa Beltran. Masih belum berhenti serangan dari Arema Indonesia, sebuah crossing kembali dihalau oleh Fabiano Rosa Beltran. Dan dibuang tadi oleh Amar Zuki, namun lagi-lagi Kim Yong Hee berhasil menghentikan laju dari para pemain Persija. Kurang sempurna tadi maksudnya yang coba ditujukan oleh Husnul Yuli. Ya, kita lihat di sini tekanan demi tekanan dilakukan oleh anak-anak Arema untuk bisa mencuri gol kemenangan, namun masih kembali bisa digagalkan oleh lini pertahanan daripada Persija.
Steve Haskins lagi-lagi dengan sempurna memenangkan duel udara. Tampil cukup sempurna pemain asal Australia ini. Dan cedera nampaknya terhadap salah seorang pemain. Mengakibatkan bola harus dibuang Agung Suprayogi nampaknya. Harus dibantu oleh Ismet Sofyan. Ya, kerja keras dari Agung kita lihat di sini memang akhirnya mengakibatkan atau menyebabkan Agung mengalami kram. Dan ini luar biasa dukungan daripada Jakmania yang berdampingan dengan Aremania mencoba berduel dalam tanda kutip hal yang sehat, di mana duel yang begitu rapi di antara dua supporter mungkin yang terbesar di Indonesia memberikan dukungan terhadap tim kesayangannya. Satu pandangan yang sangat harmonis bagi para supporter atau penonton di kubu atau di kedua kubu ini. Kita mengharapkan bahwa di setiap pertandingannya para penonton yang atau memberikan dukungan kepada para tim bisa berdampingan seperti ini, Adik. Iya. Bukan hanya di pertandingan ini tentunya, di setiap pertandingan lain juga harapan kita bahwa semua supporter bisa menyatu. Agung katanya harus ditarik keluar. Dan Dudi Hidayat akan diberikan kesempatan untuk bermain memasuki menit-menit akhir ini. Pergantian yang terpaksa harus dilakukan oleh Joko Susilo. Memasukkan Dudi menggantikan Agung Suprayogi. Dan memang stok materi pemain depan yang dimiliki Arema cukup terbatas. Dan nampaknya harus memaksa manajemen untuk bergerak di transfer market kali ini, Fi. Betul. Johan Ibo jauh ke depan dan lagi-lagi tidak jelas tadi maksud dari Johan Ibo. Dengan tidak adanya seorang playmaker nampaknya menjadi tambah sulit kinerja dari tim Arema, di mana acap kali lini tengah di bypass oleh umpan-umpan jauh yang tidak terarah dari lini belakang. Kita lihat mengarahkan bola hanya kepada Marcio Souza yang bergerak sendirian di depan. Leo kali ini bagi Persija Jakarta kembali gagal dikuasai oleh Bambang Pamungkas. Kim Yong Hee. Tersisa 13 menit di waktu normal pertandingan antara Arema Indonesia menghadapi Persija Jakarta. Skor masih tetap 1-1. Upaya kali ini dilakukan melalui crossing jarak jauh tadi, yang lagi-lagi dengan mudah diantisipasi oleh Fabiano Rosa Beltran. Pemain belakang yang bersama dengan Precious mengakibatkan perbaikan yang begitu signifikan bagi wilayah defense Persija Jakarta pada musim ini. Ismet Sofyan. Lagi sebuah crossing jauh yang terlalu dekat kepada Ahmad Kurniawan. Ya, maksud dari Ismet untuk mencari posisi pergerakan daripada Bambang masih mampu dipotong oleh Aka tadi. Sementara ini kita lihat di sini bagaimana Agung Suprayogi yang memang sedikit terlihat memegangi bagian betisnya. Octavianus Amarzuki kali ini dibuang tadi oleh Precious. Oh, kesalahan yang cukup berbahaya dari Steve Haskins dan harus mengambil seorang Pedro Javier tadi. Ya, satu kesalahan kontrol dari Steve Haskins, akhirnya dia harus mengganjal Pedro yang memang sudah terlihat akan bisa melakukan satu ancaman berbahaya pada gawangnya. Akhirnya Steve Haskins harus mendapatkan kartu kuning. Ini dia. Kontrol dada yang tidak sempurna tadi. Ya, Memberikan peluang kepada Pedro Javier untuk mengambil bola tadi. Dan sadar akan kesalahannya, langsung melanggar dengan keras Pedro Javier, seorang Steve Haskins tadi. Karena apabila tidak dilanggar, langsung berhadapan dengan penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Dan lagi melalui set piece dari sudut yang cukup sentral, bola akan dihadapi oleh Fabiano Rosa Beltran dan juga Ismet Sofyan nampaknya. Fabiano Rosa Beltran nampaknya sudah bergerak terlebih dahulu tadi pagar hidup dari Arema, namun wasit tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran. Bambang Pamungkas kesempatan lagi-lagi dan kembali gagal untuk merangsek masuk menuju kotak penalti dari Arema. Sebuah upaya dari Bambang Pamungkas tadi pencipta gol balasan bagi Persija pada malam hari ini.
Kim Yong Hee. Arema coba merangkai serangan di 10 menit akhir pertandingan malam hari ini. Kembali sebuah umpan terobosan yang sangat mudah diantisipasi oleh Precious tadi. Ya, cukup sulit kita lihat tadi bagaimana Dudi Hidayat mendapatkan true pass, namun dia harus berhadapan dengan Precious yang mempunyai postur tubuh begitu besar, sehingga akhirnya juga Dudi tidak bisa mendapat atau menjangkau bola. Waktu-waktu rawan bagi kedua tim tentunya, menit-menit masuk menit akhir, di mana memang konsentrasi juga kerap sekali menjadi faktor penyebab seringnya terjadi gol di menit-menit akhir. Amarzuki melebar kepada Octavianus. Kerjasama dengan Pedro Javier kali ini Octavianus, dan lagi Johan Ibo menghalau laju dari Pedro Javier. Amarzuki kerjasama dengan Leo mencoba mencari dukungan rekannya. Leo harus melebar kepada Robertino Puliara, memberikan umpan pendek kepada Ismet Sofyan. Sangat sabar Persija Jakarta, kita lihat berupaya memberikan bola in behind tadi Ismet Sofyan kepada pergerakan Robertino Puliara. Pemain yang praktis sangat mengancam lini pertahanan Arema sepanjang pertandingan malam hari ini. Precious kali ini tidak jelas lagi upaya dari Precious. Ya, sangat disayangkan kita lihat di sini justru malah Precious menyanyiakan bola dengan melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh, sementara memang sebenarnya mereka on position dengan bola. Ya, sangat disayangkan sebenarnya dia bisa memberikan suatu skema permainan, melakukan passing dengan para pemain gelandang yang bisa memberikan kontribusi pada pemain depan, namun tidak mengerti maksud dari Precious. peluang berbahaya bagi Persija dari kaki Ramdhani Lestaluhu nampaknya sayang sekali lagi-lagi. Terlalu terburu-buru memberikan umpan kepada Pedro Javier. Pergerakan dari Ramdhani Lestaluhu tadi. Backheader kepada penjaga gawang Galih dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltran. Dengan possession yang dimiliki Persija, hampir seluruh babak kedua dikuasai oleh mereka, namun nampaknya belum bisa menambah gol dengan ketatnya penjagaan di lini depan oleh Steve Hesketh dan kawan-kawan. Ya, untuk kali kedua kita di sini maksud dari Precious memberikan passing yang tidak begitu maksimal dan akhirnya kembali counter yang dilakukan oleh anak-anak Arema. Peluang bagi Arema tadi sayang sekali. Berupaya kerjasama 1-2 yang gagal. Bambang Pamungkas. Persija Jakarta masih berupaya untuk menciptakan gol kemenangan sekaligus memberikan hadiah 3 poin bagi Jakmania yang sudah jauh-jauh datang ke Kota Malang tentunya. Ramdhani Lestaluhu kali ini kerjasama dengan Ismet Sofyan. Sebuah crossing Ismet Sofyan dapat dipotong tadi oleh Semi Pierre Patrick dan diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, kita lihat crossing yang begitu baik dari Ismet dan jangkauan bola tadi oleh Aka masih berhasil mengamankan daerah kotak penaltinya. Kita lihat di sini crossing yang begitu baik dan berbahaya sekali. Clearance dari Saint Pierre Patrick mampu dijangkau oleh Aka. Cukup baik tadi apa yang dilakukan oleh Semi Pierre Patrick untuk mengamankan lini pertahanan Arema Indonesia. Pemain yang memang sangat terkenal dengan kemampuan defensif yang di atas rata-rata, mantan pemain Persikabo dan juga Persema Malang. Robertino Puliara kali ini coba masuk memberikan tekanan terhadap pertahanan Arema. Octavianus, Pedro Javier, heading langsung yang mengarah ke gawang tadi, namun lagi-lagi masih berada tipis di atas gawang dari Ahmad Kurniawan. Untuk kali kedua kita lihat crossing yang memanjakan dari Octavianus, namun sayang sekali kita lihat heading yang dilakukan oleh Pedro masih kembali belum mengarah ke gawang Ahmad Kurniawan, masih meninggi. Dan mungkin inilah yang dikeluhkan oleh beberapa Jakmania yang melihat bahwa Pedro Javier ketika mendapatkan peluang tidak bisa membuahkan gol demi gol yang nampaknya mereka sangat harapkan. Umpan yang sudah begitu matang lagi-lagi untuk kali kedua pada malam hari ini, heading yang tidak bisa diarahkan ke gawang dari Ahmad Kurniawan. Johan Ibo. Umpan langsung ke kotak penalti. Arema Indonesia melalui tembakan jarak jauh Marcio Souza lagi-lagi yang gagal. Kim masih berupaya untuk membongkar lini pertahanan dari Persija. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya.
Octavianus yang masuk di babak kedua dan memberikan masukan yang sangat positif bagi Persija Jakarta. Oh, kartu kuning nampaknya dilayangkan. Mungkin kepada Marcio Souza, kita masih menantikan konfirmasinya. Ya, betul sekali, Marcio Souza mendapatkan layangan kartu kuning dari wasit Dodi Setia Permana. Ya, Akibat protes nampaknya, Fe. betul. Kita lihat memprovokasi protes daripada Marcio Souza terhadap wasit agak berlebihan sehingga akhirnya wasit memberikan kartu kepada Marcio Souza. Semakin menipis waktu, kita akan lihat apakah sisa waktu dan taman waktu ini akan bisa menjadi atau kedua tim masih bisa menciptakan gol kemenangan bagi timnya masing-masing. Ramdhani Lestaluhu, salah satu pemain yang cukup bersinar di musim ini bagi Persija dengan peran barunya di wing sebelah kanan bagi tim Macan Kemayoran. Lempar ke dalam Ismet Sofyan tadi. Bola masih dikuasai oleh Amar Zulki. Ramdhani Lestaluhu kembali. Sentuhan terakhir dilakukan oleh Husnu Yuli nampaknya. Kembali dapat dihalau laju dari Ismet Sofyan. 4 menit terakhir di waktu normal pertandingan malam hari ini. Persija masih nampak kesulitan menemukan deadlock di lini depan. Kita lihat di babak kedua ini. Kembali gagal upaya dari Ismet namun jatuh di kaki Bambang Pamungkas. Octavianus kali ini cuma melewati kawalan 2 pemain dan nampaknya harus dilanggar tadi. Ya, Octavianus juga merupakan pemain yang sering sekali dilanggar apabila bermain karena memang kecepatannya kadang juga sedikit bisa membuat para pemain defense. Oh, memang ada ayunan sikut dari Husnu Yuli tadi mengarah ke bagian kepala dari Octavianus. Cukup keras tadi. Oh, ya, kita tidak melihat apakah ada satu keputusan wasit untuk memberikan kartu. Ini dia, Husnu Yuli. Harus benar-benar dimanfaatkan peluang dari sisi sebelah kiri. Set piece Persija Jakarta lagi-lagi gagal tadi. Sebuah umpan yang dapat diblok oleh pagar hidup yang dibangun oleh Ahmad Kurniawan. Kembali sebuah long ball mencari pergerakan. Bukan sebuah pelanggaran dapatnya dari Johan Ibo. Terjatuh di kotak penalti tadi salah seorang pemain Persija Jakarta. Ya, satu penjagaan yang cukup baik dari Ibo. Ya, apa yang terjadi nampaknya Johan Ibo tidak puas. Oh, Dan menggotong keluar Ramdhani. oh. Satu tindakan yang tidak perlu terjadi seharusnya. Iya, sangat Kita tidak lihat. perlu. Sangat tidak perlu dari Johan Ibo. Johan Begitu Ibo. emosional nampaknya, Fe. Ya, tidak baik sekali kita lihat tindakan dari seorang Johan Ibo. Kita tahu bahwa memang ada wasit di tengah lapangan yang bisa menghentikan pertandingan, memberikan kesempatan kepada Ramdhani untuk bisa dirawat atau juga tim medis bisa masuk dalam lapangan. Dan Ada sedikit kontak, Fe, nampaknya di kotak penalti. betul, walaupun ada kontak tadi, namun ini tindakan yang paling tidak perlu dilakukan oleh Johan Ibo. Kita lihat sini, Iya. mengangkat dan membuang Ramdhani layaknya seperti bukan seorang manusia. Dan tidak ada opsi bagi wasit kecuali memberikan kartu kuning, dan beruntung nampaknya tidak diberikan penalti. Nampaknya Johan Ibo Ya. tadi melakukan sedikit pelanggaran terhadap Ramdhani Lestaluhu. Kalau terlihat dari tayangan ulang yang dapat kita saksikan di layar kaca, kaki dari Ramdhani tadi sempat disentuh oleh Johan Ibo. Dan setelah ini Persija akan kembali nampaknya ke Jakarta, Fe, setelah sekian lama bermain di luar kota Jakarta. Di bulan Maret nanti mereka akan menghadapi Persiba Balikpapan dan juga Gresik United. Ya, hari Minggu juga kita tahu tanggal 26 juga Persija akan bermain melawan Persisam. Ya, betul sekali, pada hari Sebagai Minggu. tuan rumah pertama sekali bisa kembali bermain di GBK. Dan ini adalah kesempatan bagi Persija untuk bisa kembali memutuskan para Jackmania tentunya dengan hasil positif. Precious kali ini, Pedro Javier
Masih berupaya para pemain Persija Jakarta untuk membungkam Arema di kandangnya sendiri dan memecah mitos yang sudah lama mereka tidak menang di kandang ini. Tembakan langsung Pedro Javier digagalkan tadi oleh Semi Pierre Patrick. Arema Indonesia memberikan ancaman sebuah long ball yang dapat dengan mudah nampaknya kembali dikawal oleh Fabiano Rosa Beltran. Luar biasa sambutan dari Aremania. Sebuah atmosfer pesta, sebuah atmosfer menandakan bahwa ini sudah kembalinya gairah sepak bola di Kota Malang. Masuki menit akhir pertandingan. Kedua tim masih bermain imbang 1-1. Dan nampaknya Persija Jakarta harus puas hanya meraih 1 poin dari lawatan mereka di Kota Malang. Dan pada partai sebelumnya menghadapi Persela, mereka juga harus puas dengan skor imbang 2-2. Semi Pierre Patrick harus berhati-hati dan menjaga konsentrasi para pemain bertahan Persija di menit-menit akhir ini. Masih coba melancarkan serangan melalui kaki Bambang Pamungkas. Bukan sebuah pelanggaran. Bambang Pamungkas digantikan oleh Johan Juansyah. Lebih kepada strategi untuk sedikit membuang waktu dari Iwan Setiawan. Husnu Yuli kirimkan umpan menuju kotak penalti yang dapat dihalau kembali. Kim Yong Hee sangat monoton kita lihat serangan yang coba dibangun Arema dan nampaknya berakhir sudah pertandingan duel klasik antara Arema dengan Persija yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Gol diciptakan oleh Precious gol bunuh diri dan dibalas oleh Bambang Pamungkas di babak pertama tadi. Dan kami tentu akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.